Cukup lama tapi happy ending. Jadi boleh saya cerita Pak ya. Cerita dong. Nah, jadi awal-awal waktu mau join itu ragu. Saya bilang gini sama teman saya kan nggak punya teman, saya nggak support, nggak punya banyak kenalan, nggak punya banyak kerabat. Kerabat ada, tapi teman dekat, kemudian kolega segala macam nggak banyak. Saya mesti prospek kemana gitu. Dia bilang coba si ini, coba si itu gitu. Akhirnya saya coba, ditolak gitu loh. Jadi yang saya telepon itu, ibu itu bilang, kalau kamu tawari saya produk barang fisik, saya beli. Dia bilang gitu. Saya bantu kamu. Tapi kalau kamu tawari saya asuransi, saya nggak mau. Dia bilang gitu. Akhirnya down dong, kita belum maju udah ditolak kan Pak, akhirnya down. Nah, saya mikir lagi nih 3 bulan, saya nggak langsung jalan, tapi saya niat gitu loh, pengen. Akhirnya saya join di 2011 awal saya mulai. 2011 awal saya mulai, lancar Pak, closing pertama 500.000. Lumayan. Kebutuhan saya waktu itu udah 2 juta tuh Pak, 1 bulan, karena saya ngambil mobil. Ini dia, berarti sebelum gabung ya? Saya beli mobil dengan pinjaman waktu itu Pak. Saya minjam. Wow, berarti saya beli mobil. Ada kebutuhan dong yang seharusnya ibu penuhi juga nih Bu. Ibu. Saya beli mobil itu bukan buat gaya-gaya Pak. Saya beli mobil Jimny waktu itu hanya 40 juta, tapi uangnya saya pinjam dari keluarga. Saya harus bayar 2 juta setiap bulan. Saya beli supaya saya bisa mobile gitu loh. Bisa karena zaman itu gitu ya, nggak seperti sekarang nih teman-teman ya, untuk bisa menawarkan asuransi jiwa ya, mengedukasi, kita bisa pakai Zoom, pakai WA. Kalau dulu kan ibu tetap harus mobile ya Bu gitu ya, cerita harus keluarga. Ya, nah kemudian closingan pertama lancar Pak, 500.000 tanpa mau dijelasin langsung tanda tangan. Closingan kedua juga lancar. Waktu itu hampir closing 1 juta, ternyata cuma closing 600.000. Ya lumayan kan Pak, udah lumayan. Nah, ya lumayan semangat. Kemudian closing ketiga ngadat. Mulai ngadat. Closingan keempat lama, closingan kelima juga lama. Akhirnya mulai closing besar itu di 6 bulan. Bu, sempat ragu-ragu nggak Bu? Ketika ibu bilang closingan ketiga? Nah ini dia. Kita ini dulu ya, kita coba cek dulu nih teman-teman, dan ini adalah good point dari Bu Teni, karena bisnis ya teman-teman, ada yang hasilnya cepat gitu ya, ada yang butuh proses. Ketika Bu Teni punya tujuan, sekali lagi baliknya kepada tujuan ya teman-teman ya pada akhirnya teman-teman Bu Teni masih tetap bertahan gitu ya, untuk mencapai tujuan itu gitu ya. Nanti kan kita bukan prosesnya ya, tapi ujungnya nih teman-teman, kita belum dapat ujungnya nih, karena kalau saya ceritakan ujungnya dari Bu Teni itu luar biasa loh hasilnya. Tapi gini, ibu bilang sempat nangis ya, sempat merasa, aduh udah deh. Apa sih Bu, ada pengalaman apa sih Bu yang membuat pada akhirnya ibu jadi drop gitu? Ada nggak Bu pengalaman yang mungkin nggak ngenakin yang ibu rasakan? Banyak, kalau di asuransi itu kan pasti banyak yang nggak enak-enaknya gitu, ditolak, kemudian di PHP orang, itu sering banget gitu loh Pak. Jadi waktu itu dari bulan pertama sampai ke bulan ke-6 itu saya pernah nawarin satu nasabah yang saya nggak kenal. Saya coba kenalan, maaf ditarik. Oke, saya coba kenalan. Halo Dede. Ditarik sama yang kecil ini Pak. Jangan dek. Dulu ya. Sorry. Coba ikutan. It's okay Bu. Ini namanya gangguan alam. Pegang. Semangat nih Bu, berarti nih Bu dedeknya nih. Pegang diam. Terima kasih Pak. Jadi waktu itu saya coba tawarin satu nasabah yang nggak saya kenal, dan sebenarnya nasabah itu calon nasabah itu prospekan saya itu udah minta proposal Pak waktu itu, udah minta buatin proposal. Nah saya seneng dong dia minta proposal, artinya ada minat gitu kan. Nah 2-3 kali saya datang, yang keempat kali waktu saya masuk mobil saya ke halaman rumah dia melompat sembunyi di dalam. Kemudian ketika saya turun, itu ibu lihat sendiri dia lompat ke dalam. Ya melompat, dia melompat ke dalam. Kemudian saya bilang sama keluarganya, kokonya ada Cek, nggak ada, pergi katanya gitu. Padahal orangnya lihat dia masih lihat. Oke. Nah akhirnya keluar dari situ di mobil saya nangis. Saya bilang sama Tuhan, kok cari duit segini susahnya ya gitu, segini sedihnya gitu. Akhirnya saya nangis.
Sebelumnya juga saya sudah down gitu, ditolak terus. Kapan saya bisa bayar cicilan mobil, kan harus dibayar gitu, nggak mungkin saya pinjem terus gitu. Nah, saya nangis waktu itu yang bikin saya sedih banget gitu. Sebenarnya pengalamannya banyak sih, tapi kan nggak mungkin cerita di sini. Tapi itu yang saya paling ingat gitu. Betul. Saya selalu percaya bahwa Tuhan ketika mau memberikan jawaban, kan Ibu akhirnya berdoa sekaligus bertanya, ya Tuhan, kenapa sih diberikan seperti ini? Dan biasanya memang sebelum kita diberikan hal yang besar, kita diuji dulu ya Bu. Karena kalau kita mendapatkan prestasi gitu, mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, keberkahan, itu biasanya diuji dulu. Tapi akhirnya Bu, ada jawaban nggak Bu dari Tuhan Bu? Apa setelah itu yang Ibu dapatkan? Ada, jawabannya benar-benar luar biasa sih Pak. Kalau saya bilang Tuhan benar-benar baik banget sama saya waktu itu. Di akhir Desember itu di setelah penolakan itu saya mulai closing 7,5 juta, kemudian closing lagi ada 50 juta, kemudian ada closing lagi yang mulai kecil-kecil, kadang kan on off ya, kadang ada, kadang tidak ada. Nah, tapi yang puncaknya itu di Desember waktu itu, dan itu benar-benar miracle bagi saya, itu keajaiban. Tuhan benar-benar buka jalan. Bapak tahu orang yang closing saya itu orang yang siapa gitu? Itu adalah orang pertama yang saya hubungi, yang tadi awal saya cerita, yang saya bilang, Bu, saya mau tawarin asuransi. Yang dia bilang, kalau kamu tawarin saya produk, saya mau beli, tapi kalau kamu tawarin asuransi, saya nggak mau. Ibu itu yang sempat nolak ya di situ ya Bu. Ya. Dan pada akhirnya di bulan Desember dia Desember akhirnya mau ya Bu. Ya, dia yang awal paling pertama. Berapa besar uang pertanggungan atau preminya Bu waktu itu Bu? Dia beli waktu itu 1,2 miliar total. Wah, 1,2 miliar. Teman-teman, boleh ya Bu, saya sedikit buka-bukaan ya Bu, gitu ya. Teman-teman, untuk informasi saja ya. Anda boleh memilih bisnis yang lain gitu ya, tetapi mana yang memberikan yang terbaik pastinya ya, teman-teman. Saya mau cerita sedikit ya tentang potensi income komisi saja dulu, di luar dari bonus bulanan, bonus kuartalan, dan yang lain-lainnya ya, teman-teman. Bahwa ketika terjadi proses penjualan, ada premi yang dibayarkan, teman-teman dapat komisi. Berapa besarnya, teman-teman? Rata-rata sekitar 25%, 25% plus 5% juga. Kalau teman-teman hitung aja yang 20%, teman-teman ya, cek ya, 20%. 1,2 miliar 240 juta langsung di tangan. Luar biasa. Dan itu miracle yang memang benar-benar jawaban dari Tuhan ya Bu, atas doa. Tuhan, ya. Wah. Bu, tetapi gini, selain memang uang yang Ibu dapat, apa sih Bu dari 1,2 miliar tersebut? Sorry, gimana Pak? Selain uang Bu, yang tadi saya cerita ya, setidak-tidaknya kan Ibu mengantongin ini yang 20% itu Bu. Tapi apa yang Ibu dapatkan Bu? Apakah ada reward yang Ibu dapetin gitu? Mungkin dari tim Ibu gitu ya, Ibu berada di sebuah agensi yang luar biasa, Raja Wali Sukses gitu ya, di Palembang yang luar biasa. Ada nggak sih Bu yang Ibu rasakan di luar dari materinya Bu, kenikmatan jalan-jalannya gitu ya, funnya dan lain-lain, ada nggak Bu? Nilai lainnya ya, kalau materi udah banyak pasti Pak ya yang saya terima. Kalau yang lain dari bisnis ini adalah bisnis bantu. Selain kita bantu nasabah, kita juga bisa bantu teman dan keluarga. Tapi dengan catatan orangnya mau dibantu ya. Dengan catatan orangnya mau dibantu. Kebetulan value-nya saya di sini, saya senangnya tuh gini. Saya punya adik yang kemarin udah tampil, Eka. Jadi teman-teman ingat kan, ya, Bu Eka itu sebelum Bu Melda. Bu Melda, Bu Janita. Oh, Bu Eka. Benar ya, sebelum Bu Melda ya? Eka baru Melda. Betul. Jadi teman-teman tahu tuh ya, kalau Bu Eka cerita gitu ya, ada kakaknya yang ajak jalan-jalan ya. Ini kakak. Dan pada akhirnya terinspirasi untuk bergabung bersama, ini kakaknya. Dan gimana sih Bu untuk bikin Bu Eka akhirnya yakin Bu gitu ya, mau gabung gitu ya. Ceritanya seperti apa sih Bu? Eka tuh paling nggak mau gabung asuransi Pak. Jadi Eka lumayan sukses. Eka itu sukses saya sukses bikin dia marah waktu itu. Dia paling nggak mau. Dia paling marah kalau diajak ke asuransi waktu itu. Dia join, dia AAJI tapi dia nggak mau jalanin sama sekali. Jadi sebenarnya ya dia nggak mau jalanin sama sekali. Saya nggak mau, dia bilang gitu. Saya kan di bank gitu. Dia nggak mau di nasabah ada 2 baju gitu waktu itu. Oh iya, karena kalau Bu Eka itu punya value ya Bu gitu ya. Bahkan ketika udah gabung pun nggak mau ya, dia tawar-tawarin nasabah-nasabahnya di bank ya. Bu Eka pernah cerita kayak begitu ya. Iya, dia nggak mau. Nah jadi tapi pada akhirnya dia mau join, dan pada akhirnya dia mau join, pada akhirnya juga dia bisa beli mobil, dan itu saya seneng gitu loh Pak. Saya seneng, saya bisa ajak dia untuk punya penghasilan besar gitu, dan itu terbukti gitu loh. Tadinya dia nggak mau sama sekali kan. Nah itu yang saya rasakan gitu, ketika ada orang atau keluarga atau teman yang akhirnya bisa berhasil, itu bikin satu kebanggaan dan kebahagiaan juga buat kita.
Benar. Teman-teman, mungkin ini adalah sebuah jalan juga ya, atau jawaban dari doa-doa Tuhan juga sesuai dengan cerita Ibu Teni ya, teman-teman. Paling luar biasa lah, Ibu Teni bukan hanya orang lain gitu ya, orang di luar gitu ya, sahabat dan lain-lain, tetapi artinya sendiri bisa merasakan ya apa yang Ibu Teni rasakan, itu sangat luar biasa. So teman-teman, ini inspirasi dulu dari kami, teman-teman. Saya mau mengingatkan saja,